Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau bedah satu jebakan berpikir yang sering banget nggak kita sadari nih. Sumbernya dari buku Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Iya. Fokus kita di bab 20 ya, tentang kenapa sih menilai sebuah keputusan gitu hanya dari hasilnya itu bisa salah kaprah banget. Misi kita hari ini, biar Anda semua bisa kenal sama yang namanya bias hasil akhir. Betul sekali. Istilah kerennya ya, outcome bias. Ini tuh kecenderungan kita buat nilai bagus atau jeleknya sebuah keputusan cuma dari hasil akhirnya aja. Oh, jadi lihatnya sukses atau gagal gitu ya? Iya, persis. Padahal kita suka lupa sama kualitas proses waktu ngambil keputusan itu sebelum hasilnya keluar. Kan banyak faktor lain tuh, kayak hoki atau kebetulan yang bisa ngaruh banget ke hasil. Oke. Coba deh kita pakai contoh dari buku ini yang menurut saya lumayan, bikin mikir. Bayangin gini, Anda disuruh nilai kerja 3 dokter bedah jantung. Masing-masing dokter ini ngerjain 5 operasi, sama-sama sulit, dan secara historis, tingkat kematiannya itu 20%. Hasilnya gini, dokter A, 0 pasien meninggal. Dokter B, 1 meninggal. Dokter C, 2 meninggal. Spontan pasti kita mikir, dokter A paling jago kan? Nah itu dia jebakannya. Intuisi kita langsung nunjuk ke hasil akhir ya kan? Tapi, Dobelli jelasin di bukunya, 5 operasi itu, sampelnya kecil balak buat bikin kesimpulan. Terlalu sedikit ya buat bilang dia jago atau enggak? Iya, kalau dihitung pakai probabilitas sederhana aja, dengan tingkat kematian rata-rata 20% itu, dokter yang kemampuannya biasa-biasa aja pun punya peluang sekitar 33% nggak ada kematian sama sekali. Oh iya? Iya. Terus, peluang 1 kematian itu sekitar 41%, dan 2 kematian 20%. Jadi, perbedaan hasil antara 0 sama 2 kematian di sampel sekecil ini, itu sebenarnya bisa jadi cuma karena faktor acak aja. Wow. Bukan bukti kalau skill mereka beda jauh. Gitu. Jadi perbedaan hasil itu bisa jadi cuma noise statistik aja ya, bukan sinyal kehebatan dokter. Istilahnya nggak signifikan secara statistik gitu ya. Betul. Perbedaan hasil itu sangat mungkin terjadi cuma karena untung-untungan aja. Bukan karena yang satu pasti lebih jago dari yang lain. Apalagi sampelnya cuma 5. Oke, jadi menilai mereka cuma dari hasil akhir ya jelas menyesatkan. Terus harusnya gimana dong kita nilainya? Kuncinya itu geser fokusnya. Lihat prosesnya. Gimana persiapan operasinya? Tekniknya udah benar belum? Kalau ada komplikasi, ditanganinya gimana? Tapi itu kan lebih susah ya nilainya daripada lihat skor akhir aja. Memang lebih sulit. Atau alternatif lainnya, ya kita butuh data yang jauh lebih banyak. Ratusan, mungkin ribuan operasi. Nah, baru deh hasil akhirnya itu bisa jadi cerminan keahlian yang lebih valid lah. Kalau kita cuma fokus ke hasil akhir, kita jadi nggak lihat kualitas keputusan awalnya dan peran kebetulan yang bisa jadi gede banget. Ini jadi ingat analogi monyet yang main saham di buku itu ya, yang lempar panah ke daftar saham, kalau pas kena yang naik terus, kan kelihatan jenius banget tuh monyet. Iya bener, padahal cuma untung aja. Gampang banget kita ketipu sama hasil yang kelihatannya bagus. Nah ini penting nih, kenapa sih paham soal bias ini penting buat Anda semua yang dengerin? Penting banget, karena ini ngaruh ke cara Anda nilai performa orang lain, atasan Anda, bawahan, dokter, bahkan politisi. Dan juga ya cara Anda nilai keputusan Anda sendiri. Biar lebih adil gitu ya? Betul. Biar lebih fair. Jadi nggak buru-buru muji keputusan yang untung, atau nyalahin keputusan bagus yang kebetulan lagi apa saja. Yang lebih penting lagi nih, ini dorong Anda buat fokus perbaiki proses pengambilan keputusan Anda. Oh iya bener juga. Karena proses itu yang sebenarnya lebih bisa kita kontrol kan, dibanding hasil akhir yang sering ada faktor luck-nya. Poin bagus banget. Jadi kesimpulannya nih, jangan cuma lihat hasil akhirnya aja. Coba, mundur dikit terus tanya, keputusan itu pas diambil, dengan info yang ada waktu itu, udah bener belum? Udah logis belum? Nilai prosesnya, bukan cuma rapornya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba deh direnungkan. Seberapa sering sih kita, mungkin ya tanpa sadar gitu, ngasih label sukses atau gagal ke diri sendiri atau orang lain, cuma gara-gara hasil akhirnya? Tanpa mikirin gimana proses di baliknya, gimana faktor untung-untungan main peran. Coba deh, ingat-ingat lagi satu situasi di masa lalu. Terus tanya ke diri sendiri, jangan-jangan penilaian saya waktu itu kena bias hasil akhir ini ya?